terutama untuk teman-teman yang fresh graduate. Nah, di si Cepat Express ini apakah ada program untuk fresh graduate nggak sih, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak Retno Galukayatri? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Mas Wahyu. Alhamdulillah Sehat ya? baik. Ya, insya Allah. Kita kayaknya nyari waktu tuh susah bener ya, Mbak ya? Iya loh, Sabtu Minggu kadang ada kegiatan lain, Iya gitu ya. kerja, ya hari kerja ya Ya WFH ya. sibuk sama kerjaan masing-masing. Betul, 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 betul. Ya Alhamdulillah sudah diberikan kesehatan lah, intinya akhirnya kita bisa bersualah di sini ya Mbak ya. Syukur Iya, Alhamdulillah gitu. Mbak, jadi ya, ngomong-ngomong kerja di si Cepat Express ya Mbak ya. betul. Tolong dong Mbak kasih kita informasi nih tentang si Cepat Express itu, ya mungkin Mbak tahu lah ya si Cepat Express mungkin berdiri dari tahun kapan, terus Mbak apa namanya bekerja di si Cepat Express itu sudah berapa lama misalnya kayak gitu. Mau nggak Mbak dijelasin dong Mbak apa namanya supaya kita tuh punya pengetahuan nih si Cepat Express itu apakah sama seperti perusahaan-perusahaan logistik lainnya gitu kan ya, lebih ke arah untuk Heeh, yang ya logistik ya terutama ya. Monggo Mbak, iya. silakan Mbak. Sebenarnya sih kalau untuk detail-detailnya secepat banget itu juga saya mungkin kasih tahu secara Hmm. umumnya aja ya. Hmm. Saya kan dari cepat juga masih 1 tahun kurang. Ya baru setahun itu nanti pas Maret Oh gitu. Maret, genap 1 tahun ya. Oke. Iya betul, masih 1 tahun nanti itu Maret. Nah, secepat ini masih tergolong startup berkembang ya. Oh start. Jadi Ah. kita ini belum apa ya namanya ya, belum vital banget gitu ya, tapi Hmm. kita sudah cukup berkembang gitu. Tapi Hmm. masih dalam golongan startup karena memang belum 15 tahun, kita masih baru banget kok. Saya ingat saya kita belum ada 10 tahun juga, baru 8 tahun berdiri kurang lebih. 8 tahun berdiri. Oke, ya cukup lama Betul. sih. Kalau mau Ya, dibilang startup, ya dibilang startup ya startup juga nggak nggak start. Iya, startup, nggak startup juga tapi sih. dibilang 8 tahun. iya sih, tapi dibilang situ juga belum belum sampai ke tahap itu. Kita masih dalam Oke, proses terus-terusan perbaruan sih. oke. Ngomong-ngomong, Mbak tadi kan bilangnya kan hampir 1 tahun ya bulan Maret ini gitu ya. Di posisi apa Mbak di sini Mbak? Kalau tahu lebih detailnya itu rekrutmennya itu rekrutmen apa Mbak? Oke. Saya sendiri masih posisinya masih staff dan memang rekrutmennya Hmm. itu ada banyak ya, ada beberapa tim di dalamnya dan ada Hmm. banyak orang juga di dalam tim rekrutmen ini. Jadi kalau saya bukan cuma rekrutmen all dan hanya sendiri. Jadi memang saya Hmm. uh, ada timnya, saya sebagai PIC-nya, Hmm. salah satu PIC maksudnya gitu ya. Hmm. Jadi ada di dalam tim saya itu ada kurang lebih 20 orang. Nah, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu HO, rekrutmen HO, head Ya. office gitu ya. Saya handle head office. Di dalam head office ini ada kurang lebih ada 7 rekrutmen. Wow. 7, kalau saya nggak salah hitung ada 7, di mana PIC-nya itu beda-beda, ada Hmm. beberapa pegang bagian divisi masing-masing. Lalu ada eh, tim rekrutmen untuk cabang, di mana untuk Hmm. cabang ini khusus untuk hiring kayak kurir atau Oh, hiring teman-teman yang mm, operasional ya? memang kerjanya fokus di cabang aja, tapi operasional pun Oke. ada yang HO, tapi untuk rekrutmen cabang ini hanya memang rekrutmen khusus di cabang aja seluruh Indonesia. Seluruh Dan ini Indonesia. untuk rekrutmen cabang ini dibagi lagi. Ada yang handle untuk outsourcing, based on outsourcing kita hanya perantara, lalu ada yang handle memang under kita, under si cepat Hmm. gitu. Tapi ini juga kita masih pergantian tim ya Mas, yang tadinya Hmm. kita rekrutmen HO itu cuman ada 5 orang, sekarang jadi meluas gitu ya. Karena kebutuhan semakin banyak, jadi semakin meluas. Dan untuk rekrutmen cabang ini baru banget dibangun gitu, baru Mutasi banget berarti ya? dibangun.
pecahannya dari rekrutmen HO Ya, ini ya, ya, ya. rekrutmen cabang gitu. Oh, Dan baru gitu. banget dibuka itu baru dibangun sekitar bulan eh Yang pasti apa ya? 2021 ya? September ya, September 2021 kalau saya nggak salah. Oke. Itu lalu ada lagi pecahan dari kami namanya instan kurir, tapi itu belum Mm-mm. berjalan. Belum Mm-mm. berjalan dan masih masih on project, masih di aduk ya, masih dimatengin Mm-mm. dulu baru nanti saya baru bisa menjelaskannya kalau nanti sudah sudah on board. Mm. Jadi timnya udah ada nih, timnya udah ada Mm. tapi untuk project pekerjaannya belum bisa di-share. Oke, oke, paham, 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 paham. Jadi Dan ngomong-ngomong, lanjut, 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 Mbak. oh, boleh ya, ya boleh saya lanjut dikit. Ah, Jadi di tim saya ini namanya rekrutmen dan asesmen. oke. Nah, tim rekrutmen ini kan yang tadi saya sebutkan. Lalu ada tim asesmen. Tim asesmen ini kalau di si cepat namanya talent acquisition, di Mm. mana talent acquisition ini tidak menghandle rekrutmen, tapi mereka menghandle karyawan internal yang mau naik jabatan. Oke, Jadi mereka yang paham. menghandle asesmennya atau dalam artian Mapping, mapping. eh, tes-tesnya, tes kayak Mm. misalkan dari misalkan dari divisi marketing nih, mereka butuh adanya manajer atau adanya supervisor, otomatis kita ngambil dari internal. Oke, Tim TA atau talent acquisition ini yang akan uh, kasih alat tes, lalu ya, ya, kasih ya. asesmen supaya bisa Ya, naik jabatan. ya, dihandle oleh talent acquisition team, tapi sebenarnya itu Betul. dalam wadah talent mapping sih biasanya itu namanya. Iya, mungkin kalau di luar bisa dibilang talent mapping Mm. gitu sih. Oke, berarti kalau pecahan-pecahan dari HO tadi ya, yang ditempatkan cabang ya tadi ya bisa dibilang ya. Kalau di cabang, kalau di HO head office itu di mana penempatannya dari Jakarta, area Mm. area Jakarta, head office Jakarta kayak di kita kan head office-nya di Juanda ya. Nah, Mm. di Juanda, terus kita ada ada kantor HRD itu juga salah satu bagian dari rekrutmen HO. Mm. Kantor HRD ini sama-sama di daerah Jakarta Pusat juga dan bagian dari HO juga. Terus ada juga pokoknya di HO sendiri ini ada beberapa tower bukan tower sorry, beberapa tempat terpisah dari head office kantornya gitu sih. Ada berapa banyak cabang nih ngomong-ngomong, Mbak? Kalau cabang cabang head office-nya sendiri ini banyak banyak banget banyak banget. Saya juga kurang paham ya karena saya sendiri jumlah saya kasih tahu dulu jumlah karyawan kita sekarang 65.000 seluruh Indonesia 65.000. ya. Wow. Seluruh Indonesia. Jadi untuk karyawan head office sendiri saya nggak saling kenal karena Ya, saking banyaknya manusia ya. Saking jangankan banyaknya Mbak manusia 65.000, kantor saya dulu aja yang 200 orang gitu udah banyak yang udah nggak nggak saling kemana-mana. kenal. Iya makanya Walaupun jadi dalam satu makanya ini loh, walaupun dalam satu masih satu ruangan loh. lingkup gitu ya. Iya, Iya. Sedangkan ya saya hanya kenal teman satu tim saya aja udah ada 20 orang gitu kan ya. satu tim 20 orang. Jadi Itu ya, ngurusin apa aja, Mbak? Rekrutmen ya semua. itu tadi 20 orang itu termasuk dari rekrutmen asesmen, Oke, sekitar 20 orang. luar biasa sih cepat ini. Ya karena kita memang ekspansinya cukup besar sih. Iya, iya. Waktu saya pertama kali join itu di 2021 Maret kemarin, itu belum sebesar sekarang. Jadi kita masih hiring untuk replacement, masih ya Iya, iya, turnovernya iya. masih cukup tinggi gitu ya. Jadi Nah, saya masih belum ini sih belum kayak sekarang handle hiringnya tuh yang selalu buat edisional kayak gitu. Jadi untuk oke. rekrutmennya waktu saya baru join itu rekrutmennya baru ada uh, Nggak nyampe 20 ya. apa ya, baru ada 6 orang termasuk saya. Orang pesat, pesat loh. Baru ada Pesat banget loh, dalam banget waktu satu baru tahun ada itu pesat loh penambahannya. baru ada 6 orang Manpower dan planningnya itu, tiba-tiba nggak tiba-tiba banyak nih hiring dari mulai saya join di bulan ketiga saya hmm, join itu ternyata ada penambahan saya punya teman baru dalam satu tim saya aja gitu ya hmm, sampai setahun ini sudah ada
penambahan terus kayak gitu. Luar biasa loh. Dan yang mau saya pengen tahu tadi untuk karyawan tadi kan Mbak tadi kan bilang kan ada karyawan outsource ya. Ada karyawan outsource sama karyawan internal. Karyawan outsource ini yang dihandle oleh pihak outsourcing ini ada berapa jumlahnya Mbak? Tahu nggak? Kalau untuk outsourcingnya sendiri yang dihandle oleh outsourcing saya kurang tahu ya, Hmm. karena ini bisa dijawab sama teman-teman rekrutmen cabang ataupun teman-teman dari HR, IR, Industrial Relation. Kalau untuk jumlah Oh. pasti keseluruhan karyawan-karyawannya. Tapi kalau untuk bocoran berapa banyak karyawan di Secepat, Hmm. saya bisa Ya jawab 65.000 yaitu tadi ya. Itu tadi Mbak tadi bilang kan turnover kan tinggi. Yang paling tinggi itu di posisi apa Mbak? Biasanya Mbak? turnover cukup tinggi itu di posisi pertama pastinya operasional. Ya. Operasional ini cukup tinggi karena mungkin orang-orangnya juga based on kontrak pertama, tapi mereka menuntut adanya karyawan tetap, sedangkan Hmm. mungkin kinerjanya belum cocok dengan si cepat. Jadi Hmm. ada turnover seperti itu. Lalu ada juga mungkin orang-orang yang merasa si cepat ini kurang cocok dengan budayanya mereka atau dengan sifat kerja mereka Hmm. gitu. Dan itu biasanya operasional. Kalau untuk HR sendiri jarang, jarang banget. Kebanyakan yang turnover tinggi ini operasional, sales udah pasti. Karena kebanyakan sales jarang achieve target, otomatis Ya pasti. mereka kayak nggak sanggup untuk targetnya, atau ada juga yang karena nggak cocok dengan si cepat, ada yang resign, atau ada juga yang uh, Hmm. penilaian dari atasannya ternyata kurang, jadi keluar seperti itu. Oke. Jadi hal-hal itulah yang menyebabkan turnover itu bisa dibilang tinggi tadi ya Mbak ya. Tuh, Lumayan pasti ya. jadi lumayan lumayan. Jadi kita juga nggak bisa handle ya untuk terkait turnover yang Hmm. tinggi tinggi ini gitu. Jadi apa namanya, untuk pergantian itu pasti mereka selalu minta cepet 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 Iya, kayak iya, gitu, iya, karena iya. kan Pasti operasional dong. apalagi ya, apalagi operasional gitu, jadi mau nggak mau harus, nggak boleh nih yang namanya operasional kosong sedikit. Kalau kosong sedikit otomatis nanti berantakan sampai Nah, ke pengiriman. itu kan tadi kan Mbak tadi kan ngomongin masalah turnover, jumlah karyawan ada beberapa ribu gitu ya, ada berapa puluh ribu. Nah, ini gimana nih proses perekrutan di secepat ini yang Mbak handle ya? Kan tadi kan Mbak bilang kan banyak tuh cabang-cabang, berarti kan dari masing-masing cabang itu kan pasti nggak terpusat kan, pasti mereka juga melakukan sendiri gitu kan ya, bukan bukan melalui dari Mbak Retno gitu kan ya, tetapi mereka punya tim sendiri misalkan kayak gitu ya, betul ya? Nah, kalau di tempat Mbak sendiri ini kayak gimana Mbak yang dilakukan proses rekrutmennya selama ini? Mulai dari mencari kandidat, posting, lowongan, dan lain-lain gitu Mbak? Ya, kalau untuk head office sendiri, terutama untuk saya, dan saya handle beberapa divisi kan ya. Mm-mm. Maksudnya saya itu PIC dari beberapa divisi. Misalkan, Mm-mm. saya kan PIC-nya sales nih. Misalkan Ah, sales itu kebutuhannya untuk regional gitu ya. Regional itu kan daerah. ah. Nah, teman-teman regional ini masuknya ke saya, ke head office, bukan ke cabang. Oh. Eh, untuk saat ini, tapi nggak tahu ke depannya apakah nanti akan berpindah atau tidak ke tim rekrutmen cabang, saya juga kurang tahu. Tapi untuk saat ini, sales regional itu masih di handle saya dan based on head office gitu. Oke. Nah, untuk pengrekrutannya, kita pasti pertama untuk referensi. Referensi Mm-mm. ini juga kita selalu adil ya, kalau memang referensinya kurang, kita selalu bilang kurang. Kalau memang Mm. nggak bagus, kita selalu bilang ini nggak bagus gitu. Mm. Terus yang kedua pastinya email. Dari email ini kita selalu uh, apa ya namanya, screening screening Mm. CV by email gitu kan. Banyak pelamar yang memang kirim email ke kami. Emailnya itu bisa email pribadi, bisa email khusus rekrutmen. Oke. Terus emailnya itu dari mana taunya? Dari kita kalau kita posting LinkedIn gitu ya. Oke. Kita kan punya LinkedIn di mana LinkedIn pribadi ini suka kita pakai atau kita gunakan untuk uh, posting job-job apa yang lagi kosong gitu kan ya, Mm-mm. posting-posting loker gitu. Nah, di sana kita selalu mencantumkan nama email kita. Oke. Terus isinya ke rekrutmen kayak gitu. Ya, 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 ya. Nah, Lalu itu yang ke ah, lanjut.
Oh, saya lanjut dulu ya. Ah, Lalu yang ketiga itu ada web karir. Kita selalu pakai web karir juga untuk pencarian kandidat. Di mm, mana web karir ini gampang banget diakses ya, Mas. mm, Jadi kayak misalkan teman-teman buka web karirnya secepat mm. atau buka webnya secepat deh. Nanti pasti akan ada menu karir Karir ya, di sana. Ya, dan itu semua langsung kebuka di mana kita nggak pernah nutup karir itu karena buat eh, lamar ya. database buat pelamar dan database kita juga. Mm, mm, mm. Kalau memang ada yang cocok langsung kita proses, kalau enggak ya belum bisa kita proses kayak gitu. Lalu yang keempat, kita bisa hiring di job portal, Mm, itu salah satunya Jobstreet. mm. Terus kita pakai Jobs ID sama Top Karir, tapi Oke. paling aktif digunakan dari teman-teman itu adalah eh, apa nama dari Jobstreet, lalu juga Hmm. ada jobportal.id. Oke, itu lowongan itu selalu ada ya Mbak ya pasti ya? Ada pasti ada Selalu ada karena ya? walaupun selalu adanya nggak selalu tiap hari akan buka, Hmm. tapi pasti cepet kebutuhannya. Bisa jadi saat ini saya hiring, saya tulis iklan, saya Hmm. posting iklannya, ntar nggak lama sebulan atau bahkan beberapa minggu Hmm. nanti akan ada kebutuhan entah Lain. edisional eh, atau pergantian kayak gitu. Mbak, biasanya kan Mbak kan posting lowongan iklan pasti ya, entah itu di job portal manapun gitu ya. Bagaimana dengan kalau misalkan dari semua yang ngelamar itu nggak ada yang apa namanya yang cocok misalkan? Apakah diposting ulang lagi? Pernah nggak sih kejadian kayak gitu? Bukan pernah lagi, sering Sering banget. kan? Nah, Iya, kan sering saya banget. saya kan mikirnya kayak gini Mbak. Kan yang diposting itu adalah posisi yang sama. Oke, pasti orang mikir kok ini lowongan ini muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi gitu kan. Sedangkan saya udah pernah mungkin orang yang dulunya pernah ngeplay, terus dia ngeplay lagi gitu lah. Terus dari sisi HR gimana itu orang-orang yang kayak gitu jadi nggak bakalan diproses kan? Nggak akan diproses, tapi tergantung sih Pak, sorry, tergantung sih Mas Wahyu. Kadang Hmm. eh, misalkan nih kan kita selalu selalu iklanin ya, iklanin Hmm. itu sebagai database kita. Jadi Hmm. sewaktu-waktu bisa kita panggil, bukan Hmm. berarti kita cuekin, tapi sewaktu-waktu bisa kita panggil dan kita butuhkan kayak gitu. Oh. Eh, dan untuk orang-orang yang pernah apply berkali-kali, selalu kita lihat sih kalau dia masuk kualifikasi udah otomatis walaupun apply berapa kali pun, sekalipun atau bahkan sampai 5 kali, kalau emang dia cocok langsung kita proses, langsung kita telepon gitu. Tapi kalau ternyata dia apply sampai 10 kali Hmm. sekalipun, kalau memang nggak cocok nggak akan kita ambil gitu. Ada nggak kejadian dia ngeplay di posisi yang tidak berdasarkan background pendidikan atau pengalamannya dia? Bakal diproses nggak? Banyak banyak Banyak. banyak banget banyak banget, tergantung sih. Kalau memang dia bisa kasih CV-nya secara detail dan dia nunjukin kalau dia mampu di posisi itu, Hmm. bisa kita proses gitu. Banyak kok teman-teman dari luar background pendidikannya beda Hmm. atau bahkan pengalamannya beda, ternyata apply ke suatu Posisi. posisi ternyata dia cocok. Itu banyak. Dan itu terjadi, bisa bisa aja diproses si kandidat tersebut. Bisa, bisa. Salah satunya ada rekrutan saya sendiri. Hmm? Dia itu pernah jadi, saya lupa Teller atau CS, udah lama banget Oke. joinnya. Hmm. Dan dia pinter banget, dalam artian pinter banget itu komunikasinya bagus, dia Oke. ngerti banget apa yang dia apply, jadi nggak asal Heeh. apply gitu ya. Dia Heeh. ngerti banget, dia emang pengen banget masuk HR, dia menunjukkan antusias itu, Oh, oke. tesnya ternyata bagus gitu, dan dia anak organisasi, itu Oke. udah otomatis langsung kita ambil. Dan dari telepon aja ternyata dia cocok gitu ya, langsung Heeh. saya ajuin untuk interview bareng user. Oh gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan orang yang nyasar untuk apply di suatu posisi itu bisa diproses berarti ya? Bisa banget, yang penting memang kunci dari semuanya itu komunikasi bagus sih. Nah, bagaimana caranya komunikasi yang bagus itu maksudnya kayak gimana? Kan orang kan nge-apply nih, kan kita kan nggak berkomunikasi dengan si kandidat kan? Jadi kan cuma Itu sebatas baca CV-nya aja kan? ya, baca CV, kalau ternyata CV-nya dia udah komunikatif, Oh, dari CV-nya. itu kelihatan. Oke. CV-nya yang Kan komunikatif ya. betul, ya entah dia
menuliskan detail Ya, ya, paham. pengalamannya, atau mungkin dari Ya, segi ya, alamat dia nulisnya detail, terus gimana cara kita menghubungi dia, dia nulisnya detail, kayak dia bisa kita hubungin dari ya. WA, dari LinkedIn, segala cara gitu. Oke. Dari situ aja, oh ini anak udah komunikatif nih gitu. Lalu Hmm. kita lihat dia pernah kerja sebagai apa, dan itu detail job job Hmm. description-nya, itu langsung kita coba sih. Nah, kalau misalkan si job seeker nih ya, kan mungkin ya, ini nggak tahu ya kalau di tempat Mbak ya, sepengalaman saya dan rekan-rekan HR yang lain itu pasti mengalami yang sama nih. Kan dari sisi HR itu kan susah nyari tenaga kerja, begitu juga sebaliknya nih. Dari Iya, sisi job seeker itu, gue udah ngeplay berkali-kali susah banget sih, nggak pernah dipanggil-panggil, udah beratus-ratus lowongan, nggak pernah dipanggil-panggil. Sedangkan HR, gue nyari pelamar ini yang cocok nggak ada banget yang ini benar. susah bener ya. Jadi itu Iya, tuh nggak ada yang kayak benar. kayak ada irisan gitu loh, ya kan? Jadi kayak ada irisan. Nah, ini strategi HR di Mbak sendiri ini kayak gimana nih supaya menemukan kandidat-kandidat cocok ya? Kalau setahu saya kan di Jobstreet kan sudah ada filternya gitu kan ya. Dalam artian Mbak sudah terbantu secara ranking misalkan gitu kan Ya, ya. Nah, itu kan kalau tapi yang permasalahannya itu kan adalah si job seeker ini memiliki hal-hal yang tidak sesuai sama ekspektasi biasanya Mbak, yang diperlukan oleh tim HR ataupun usernya bahkan. Nah, itu dari sisi Mbak sendiri ini. Nah, satu lagi nih yang mungkin korelasinya gitu ya, terutama untuk teman-teman yang fresh graduate. Nah, di si Cepat Express ini apakah ada program untuk fresh graduate nggak sih Mbak, untuk apa namanya, mereka itu bisa berkarir gitu kan? Secara kan perusahaan-perusahaan itu kan rata-rata lowongan minimal 1 atau 2 tahun pengalaman gitu kan. Jadi kayak fresh grade ini marginalisasinya itu agak tersingkirkan gitu dengan orang yang punya pengalaman gitu ya. oke, oke. Kalau gimana cara kita dapat kandidat, sedangkan di satu sisi banyak pelamar gitu ya. Ya, bisa jadi. Eh, segala cara, pokoknya segala cara kita lakuin. Saya pernah datang ke Facebook, Facebook Oke. kan banyak ya Iya, komunitas. grup-grup loker. Saya, saya pernah masukin grup itu, apalagi saya kadang handle daerah kayak sales Oke. regional, itu susah Ya. banget. Langsung masuk ke komunitas itu, komunitas pencarian kerja di Facebook. Saya masuk langsung aja, saya per daerahnya saya cari grup Hmm. loker Pekanbaru misalkan, Ya, ya. grup loker Palembang, itu langsung saya iklanin di situ. Pokoknya segala Hmm. cara akan saya lakukan, kayak lalu di Instagram pribadi, lalu Ya. di LinkedIn udah pasti ya. Hmm. Dan syukurnya alhamdulillahnya banyak juga teman-teman dari iklan-iklan job-job portal atau Hmm. iklan-iklan dari orang-orang Sosial yang media lah membantu ya. infoloker, iya Hmm. kayak gitu. Itu sering ngebantu posting ulang. Jadi banyak, kita dapat kandidat banyak dari sana sih. Oh, oke, oke, Dan oke. untuk fresh graduate, apakah dapat kesempatan atau enggak? Pasti dapat, dan pasti kita ambil untuk fresh graduate gitu. Karena pertama, fresh graduate sekarang itu banyak yang pinter-pinter kok. Hmm. Banyak banget yang udah pada pinter, yang udah canggih-canggih. Ya. Mereka inisiatif untuk Stand out ya tes, mungkin ya. sorry, kayak semacam apa sih? Cari pengalaman di bidang lain, atau cari belajar di bidang Hmm. lain. Misalkan mereka ternyata dari kuliahnya nggak diajarin Excel kan, kita Ah. zaman kuliah kan juga nggak diajarin Excel gitu ya Mas ya. Hmm. Nah, kebanyakan fresh graduate ini punya inisiatif yang tinggi banget. Mereka Hmm. udah ikut pelatihan Excel, mereka ikut Hmm. pelatihan Excel sampai expert gitu. Ya. Mereka ikut pelatihan terkait apa yang mereka mau. Jadi mereka udah Hmm. punya tujuan nih, fresh graduate ini udah punya tujuan mereka mau kemana. Nah, dari situ bisa kita ambil, apalagi kalau udah mereka jago Excel. Saya suka banget sih sama yang kayak sama anak-anak fresh graduate yang kayak gitu. Jadi antusias dia mereka untuk ngeplay itu, senjatanya itu sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari berarti ya. Dan itulah Betul, mereka yang akan dipanggil pastinya ya kan ya. betul. Bagi Mereka yang bagi sadar. mm, bagi mereka nih yang kurang beruntung nih Mbak ya. Dan misalkan let's say lah ya, di CV dia itu belum tertulis secara detail nih ya. Apa namanya, secara detail nih untuk pengalaman dia, keahliannya dia, apa skillnya segala macam gitu ya.
dan ternyata dia di gelombang pertama ini dia failed. Terus dia mengikuti pelatihan dan nge-apply lagi, mungkin di posisi yang lama, bahkan di posisi-posisi yang lain. Kemungkinan bisa dipanggil dong. Kalau dia merevisi CV-nya dia lagi ya, dan menambahkan skill-skill yang sebelumnya dia belum pernah tambahkan di CV dia sebelumnya. Oke, mungkin buat teman-teman yang mungkin masih fresh graduate banget, fresh banget gitu ya, Ah, maksudnya Mas Wahyu ya. Ya itu sebenarnya balik ke kesadaran diri sih. Banyak juga kok hmm, teman-teman dari daerah, dari luar di Jakarta, Jabodetabek gitu ya. Mereka udah sadar sama yang namanya kompetisi di dunia kerja. Jadi ah, ya mereka sadar banget bahwa cari kerja itu susah dan sadar banget perusahaan itu mau teman-teman yang aktif best. kayak gitu. Jadi mereka banyak kesadaran diri sih. Mereka cari tahu, mereka memanfaatkan sosial media, mereka ikut Hmm, webinar. hmm. Itu banyak banget teman-teman yang kayak gitu. Nah, biasanya kayak gini, Mbak. Pertimbangan Mbak untuk memanggil si kandidat itu apa aja sih, Mbak? Biasanya, Mbak, apakah dari sisi lokasi nih, misalkan ya, atau mau dia daerah manapun itu dipanggil, misalkan. Biasanya kan orang kan kalau misalkan dia untuk ngeplay di suatu perusahaan itu kan pasti ada pertimbangan dong, ya kan. Pertama itu kan waktu itu pernah saya bikin survei juga ya. Pertama dari benefit dan gaji, kedua lokasi, ketiga secara kredibilitas perusahaan tersebut gitu ya. Di mana nomor satu ini yang paling tinggi nih persentasenya dibandingkan dengan kredibilitas nomor dua dan ketiga itu lokasi. Nah biasanya itu Mbak mempertimbangkan apa nih kalau untuk meng-hire suatu calon karyawan nih ke perusahaan Mbak? Yang pasti namanya kita komunikasi satu arah dulu, baik Hmm, CV dan rekrutmen gitu ya, masih satu hmm, arah komunikasinya. hmm. Jadi yang pasti CV-nya harus komunikatif. Itu Ya, kunci kunci pertama. Lalu yang kedua, saat ditelepon dia harus bisa mengangkat telepon. Dalam artian nomor hmm. handphone yang dicantumkan itu Aktif. bisa dihubungi. Ya, Ya. itu bisa dihubungi. Walaupun nomor telepon yang nggak ada, minimal dia harus punya sosial media. Karena kalau email, nggak Hmm. semua perusahaan masuk ke inbox. Ya, spam Gitu. bisa jadi Jadi kan? kalau bisa jadi di spam, dan spam itu rentan untuk nggak dibaca. Betul. Jadi harus nomor yang aktif gitu. Lalu yang ke apa Selanjutnya, namanya yang ketiga itu, yang selanjutnya apa ya namanya ya, kayak misalkan referensian juga nggak masalah kalau memang hmm, dia bagus. Terus misalkan ada teman saya nih mau mereferensikan temannya hmm, untuk posisi hmm. apa, nanti pasti akan saya tanya, ini kamu tahu nggak kinerja dia di tempat sebelumnya seperti apa, akan saya tanya seperti itu. Oh, Ya, lalu namanya referensi kan lebih gampang, dalam artian lebih gampang untuk diceknya ya, ya, Mas ya, Wahyu ya. ya. Dia itu kerjanya gimana, bagus nggak, komunikasinya gimana, dia bisa Hmm, Excel nggak, itu akan hmm. gampang buat cari taunya. Ya udah kalau Oke. misalkan dia bisa semua, suruh dia standby untuk saya telepon. Kalau Gitu misalkan sih. dia nggak bisa dihubungi, itu ada kesempatan next time nggak, Mbak? Ada. Biasanya Ada. nggak hari itu juga, biasanya besokannya atau sorenya saya hubungin lagi. Kalau nggak bisa ditelepon, kadang dia mencantumkan nomor WA ya, saya pasti Hmm, WA. hmm, Saya WA kalau saya dapat nomornya dari mana, saya menghubungi untuk posisi apa. hmm. Terus kalau nggak bisa di WA juga, saya akan datengin LinkedIn-nya. Oh gitu. Iya, saya akan datengin LinkedIn-nya, saya request friend karena kan Hmm. susah ya untuk premium di LinkedIn, agak mahal Ya, ya. betul. Jadi saya follow dulu dia, request friend dulu, saya Connect dulu chat ya. message, ya Ya, saya ya. connect dulu, saya send message dari sana. Oke, oke. Ah. Oke. Nah, kalau ternyata dari LinkedIn, telepon atau lain yang nggak bisa juga, saya Skip. datengin Instagram. Sampai sedetail itu Mbak, serius Mbak. Iya, saya Karena sampai Mbak juga butuh sih ya, karena Mbak juga butuh ya. ya karena saya butuh. Kalau ternyata saya nggak butuh atau minimal saya nggak dikejar-kejar user, saya nggak akan kayak gitu. Ah, itu kuncinya. Kalau misalkan ini ya sudah, kalau misalkan tetap aja nggak ada respon ya sudah skip gitu ya. Ya, kalau sampai nggak ada respon juga, oh berarti tanda alam. Oke, skip berarti ya itu ya sudahlah nggak Ya, usah ya diproses udah lagi. nggak usah diharapin, Tapi nggak ada usah nggak diharapin. pernah nggak kejadian tiba-tiba sudah berapa lama ini kok tiba-tiba si calon kandidat ini nge-reply gitu? Banyak 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 banget ya? yang kayak gitu. Oh, Tiba-tiba alah. ada baru read.
play atau baru respon WA, sedangkan saya udah dapat kandidat. Wah, ya mau nggak akan saya bales ya kalau udah kayak gitu. Pertama takut nyakitin hati, kedua Hmm. ya saya udah dapat mau ngapain lagi. Tapi kalau misalkan next time-nya itu posisi itu akan eh, vacant lagi nih, dibutuhkan lagi nih, kemungkinan nggak dia bakal diproses lagi, Mbak? Ya akan diproses lagi. Makanya Ditawarkan kenapa kembali saya berarti nggak ya? bales. Ya makanya kenapa saya nggak bales kadang, nggak bales Oh, WA gitu ya. Jadi saya selalu punya pemikiran ini orang masih bisa dicoba gitu. iya, 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 Karena iya. mungkin mungkin next time akan saya hubungi lagi kayak, uh, sorry baru balas, nanti akan saya balas gitu, sorry baru balas, kemarin sudah dapat kandidat dan uh, kebutuhannya kami hold, nah saat Hmm. ini sudah bisa diproses lagi, masih berminat nggak, seperti itu. Oh, gitu. Jadi gimana ya? Ya ini apa namanya hanya sebatas apa ya? Cara dari sisi rekruter untuk memikat hati si calon kandidat sebenarnya ya. Nah, tapi Ya ada nggak sih terutama Mbak? kalimat Gimana? kalimat penataan kalimat supaya kandidat itu nggak sakit hati, penataan Ya, ya, kalimat ya, supaya ya. kandidat itu, oh masih ternyata saya masih dicari ya, pemilihan kata sih. Oh ya, ya, ya. Lebih ke selektif ya untuk kalimatnya ya. Nah, jadi kalau misalkan si kandidat-kandidat ini gitu kan ya, pernah nggak sih Mbak di perusahaan Mbak nih ya? Ya mungkin dari sisi recruiter dan job seeker ini kan selalu ada irisan-irisan seperti yang tadi bilang gitu kan ya. Ada nggak nih? Pernah nggak dari pengalaman Mbak mengghosting job seeker? Atau sebaliknya, job seeker mengghosting Mbak? ada ada Ada. banget. Diapain Ya ada Mbak? banget. Kalau dari Ya dari yang dari sisi pertama Mbak dulu deh, dari sisi kalau perusahaan saya dulu ya, deh. Dari oke, sisi perusahaan dulu kalau deh. saya tiba-tiba saya ghosting itu sebenarnya pasti ada alasan. Yang pertama, eh, saya udah dapetin kandidat yang ternyata lebih worth it, Oke. lebih bagus dalam segi segi apapun, Ah, segi kemampuan, selari. segi gaji, Ah. segi kemampuan, segi gaji. Jadi saya mau nggak mau ghosting karena alasannya satu yang tadi saya bilang, nggak mau nyakitin hati. Mm. Jadi lebih baik ya udah nggak usah ada kabar. Oh gitu. Lalu yang lalu yang kedua, kandidat ngeghosting saya gitu. Itu Ah, sering banget. Pertama, mungkin salary yang ditawarkan oleh perusahaan lain dia lebih tinggi, ambil ya. lebih tinggi dan dia ambil penawaran dari perusahaan lain, atau ada juga yang sebenarnya dia pengen banget isi cepat, tapi ternyata dari keadaan dia entah ternyata ada problem, ada bencana, bencana dalam artian Oh. bencana dalam masalah keluarganya dia gitu ya, Mm. lalu dia minta waktu, sedangkan kita butuh cepat. Nah, yang Mm. kayak gitu kita nggak bisa proses. Kebanyakan perusahaan pada umumnya kayak gitu sih, ya kan? Jadi tidak Berarti, ada kesempatan kedua atau bahkan ketiga gitu kan ya. Dia nah sudah kita sudah panggil, terus uh, apa namanya tiba-tiba dia berhalangan nih Pak dengan berbagai macam alasan saya tidak bisa hadir. uh, Mending kalau dia si job seeker-nya ngasih tahu alasan dan ngabarin gitu kan. nah Nah ini nggak ada kabar sama nah sekali. Kadang kan ditelepon nah nggak ada iya, kabar lagi. nah Ditelepon nggak diangkat, di WA juga kayak udah diblok gitu loh Mbak. Bye gitu kan. pernah juga saya baru banget menawarkan nih, berminat nggak dengan posisi ini, tiba-tiba saya diblok. Saya pernah ada di posisi itu. Mbak, Mbak, Mbak telepon itu. WA waktu itu WA Oh langsung diblok. langsung diblok. Mungkin menurut Subhanallah. dia apa sih, ini kayaknya rekrutmen palsu atau apa gitu mungkin ya. Ya, ya, Tapi ya. kan dia bisa mencari nama saya di LinkedIn, dia bisa cari nama saya dimanapun gitu loh. Zaman Tapi sekarang udah bisa gitu. ya tapi kan ya kalau ngomongin mau cari suatu akun yang valid itu agak susah-susah gampang kalau orangnya nggak teliti sih Mbak. Ya nama Mbak aja Ya mungkin sih, ada retno kedua, ketiga dan keempat yang digunakan oleh orang ya, lain bisa jadi dong, ya ya kan? benar. Tapi saya selalu selalu WA dan saya Retno Galuh Kayatri dari Hmm. Rekrutmen Si Cepat, mungkin bisa menghubungi saya via LinkedIn. Saya selalu ngomong gitu. Supaya lebih valid ya. Hmm. Atau banyak juga kok kandidat yang nanya, ini bener nggak ya? Kok saya langsung dihubungin sama rekrutmennya kayak gini? Itu saya pernah sih. Nah itu gimana Mbak untuk meyakinkan mereka dan saya Uh, ini benar-benar asli loh dari uh, rekruter dari Secepat gitu misalkan. Ya saya pernah langsung fotoin ID card saya.
Lalu saya Oke. pernah langsung kasih LinkedIn saya, bisa cek LinkedIn saya masih di Si Cepat dan saya saat ini buka loker ini, saya barusan posting iklannya. Atau kalau masih ragu juga, boleh dicek langsung aja ke akun Si Cepat, tanya ada rekrutmen atas nama Reto Galuh nggak? Saya lalu pernah ngomong kayak gitu. Iya, ya memang harus mau ngomong kayak gitu sih Mbak. Karena kan orang kan zaman sekarang ini kan mesti kritis ya. Karena Iya betul. banyak sekali itu penipuan itu nggak tanggung-tanggung sekarang sih. Benar, makanya kadang penipuannya juga langsung ke nomor personal kan, itu yang bahaya Iya. sih. Nah itu dia sih yang permasalahannya itu yang dihadapi job seeker juga. Jadi ghosting mengghosting dari sisi Mbak juga pernah, di ghosting oleh job seeker juga sudah pernah. Iya. Kayak mungkin kalau job seeker saya sih agak sedikit memaklumin ya, kalau mereka Hmm. punya banyak alasan, entah nggak jadi join, pernah di Hmm. hari H dia sudah keterima dan dia udah tinggal tanda tangan kontrak Ya, aja. Tiba-tiba dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Wah, nah rasanya sakit banget. nyarinya dari awal lagi ya Mbak ya. Nyarinya dari awal lagi prosesnya ya. Dan itu salah satu posisi yang sangat sulit dicari, kotanya susah banget dicari. Aduh, rasanya itu sakit Emang hati nggak banget ada sih. kandidat backupan ya Mbak? Misalkan dari sekian orang yang sudah diinterview, ada sekitar 3 orang lah. Yang pertama, Ada, kedua, ketiga. Jadi yang ke ada pertama biasanya. gugur bisa yang diproses yang kedua Langsung misalkan. kedua, iya. Nah, Ah, beruntungnya memang saya selalu kayak kasih gitu ya. backup ya. Kadang Ah, user itu maunya dia. Gitu. oh, susah itu. Susah Jadi itu. kalau user udah nah kasusnya waktu itu dia di hari H tiba-tiba mengundurkan diri, cuman karena ternyata dia dapat offering dari tempat lain yang lebih besar gajinya. Dan di hari H dia join baru diinfokan, wah rasanya saya kayak sakit hati banget, ya Enggak ampun enggak di tiba-tiba enggak di renegosiasi, Mbak. udah deal sih Pak Mas waktu itu udah deal dalam artian eh, gajinya dia udah masuk sistem, kita udah nggak bisa ganti gaji dia lagi, udah mentok harganya di standarnya kita gitu. Jadi mau kita nego lagi ya, ya ampun gimana ya, ya udah deh, ya udah deh. Gelus dada ya, Mbak. Mbak, kasih kasih bocoran dong, Mbak. Gaji di Secepat Express itu kalau kalau boleh ya, kalau boleh nih, Mbak. Gaji di Secepat itu secara kalau misalkan nggak konfidensial ya, kalau nggak rahasia gitu ya, mungkin bisa dipublikasikan gitu kan. Siapa tahu orang-orang kan berminat gitu. Secara kan mungkin di kayak di Jobstreet kan ada menampilkan atau mencantumkan salary range-nya berapa untuk posisi ini gitu kan. Mungkin Oke. eh, bisa Kalau dijelaskan. terkait salary kan ini konfidensial banget ya, Oh gitu jadi ya, nggak konfidensial ya. bisa Oke. sih di sharing, nggak bisa sih di sharing. Jadi kalau misalkan di job street pun kita nggak mencantumkan Oh, nggak mencantumkan ya. berapa range-nya, kita nggak cantumin karena takutnya ada kesenjangan sosial atau ada kecemburuan sosial gitu ya. Oke. Takutnya ada yang merasa, loh kok gaji gue segini sedangkan dia kok gajinya gede, kita nggak mau ada kayak gitu. Tapi kan bisa Jadi aja kan Mbak, dari karyawan satu sama karyawan lain itu kan tanpa diketahui sama saling HRD, ngomong ya, iya, walaupun itu saling saling ngomong. konfidensial ya, walaupun HRD Iya, dari hari pertama, ini gaji kamu konfidensial, jangan dikasih tahu sama teman-teman kamu yang lain, nah misalkan kayak gitu kan, itu di luar kuasa kita itu sih. kan udah biasa kan diomongin kayak gitu kan, Iya, kita juga sampai kita tuh punya perjanjian kontrak, bukan perjanjian kontrak apa ya, perjanjian offering, tanda better. tangan, Uh-uh. tanda tangan yang memang konfirmasi gaji ibaratnya gitu ya. Konfirmasi gaji ini kita sudah kasih tahu kalau ini konfidensial, kalau nanti dibocorkan ya udah bukan tanggung jawab HRD lagi. Oke. Jadi ya udah, itu udah di luar kuasa kita sih, karena kita udah kasih tahu nih, udah warning ini tuh konfidensial, itu penghasilan kamu, jangan sampai orang lain tahu atau ya sejenisnya. Ya berarti berarti mungkin salah satu alasannya juga nggak bisa apa namanya kompetitor dari si industri juga nggak bisa menentukan nilai nominal yang sama atau bahkan kurang atau lebih ya kan. Ya udah mungkin mungkin kayak gitu aja sih Mbak apa namanya. Saya terima kasih banget nih ya atas masukan-masukan. Ya mungkin tujuannya kita ini kan supaya si job seeker kita ini lebih punya strategi-strategi nih ya kan. Gak hanya diem gitu kan pada saat ya mungkin nervous ya gugup ya kalau misalkan kita pada saat interview apalagi pertama kali gitu kan ya
Iya. Nah, itu mungkin ada nggak sih Mbak, dari Mbak sendiri kan Mbak juga pernah pernah kerja apa namanya, pernah interview juga kan di beberapa perusahaan kan. Pasti Mbak juga pernah mungkin ya mengalami interview, mengalami kayak nervous kayak gitu, pernah juga ya pasti ya. Mm-mm. Iya, eh, mungkin sedikit tips ya, harus jadi diri sendiri sih. Jadi jangan manipulatif, jangan harus Hmm. pengen terlihat keren, ternyata bukan diri sendiri, itu kelihatan soalnya dari kami. Kita bisa, kalau apa ya, kalau memang pengalamannya sudah lama di rekrutmen, pasti paham, ini orang kok kayaknya pengen kelihatan bagus ya, ini orang Hmm. kok kayaknya nggak jadi diri sendiri ya, itu pasti Hmm. kelihatan. Kelihatannya itu dari mana Mbak kalau boleh tahu Mbak? Dari cara ngomongnya yang kadang berlebihan, dari cara ngomongnya yang nggak mau dipotong, dari Hmm. cara ngomongnya yang kadang nggak sesuai dengan fakta di CV-nya. Banyak ya Mbak. Saya pernah diteror sampai ditelepon jam 1 malam, sedangkan saya kan sudah bersuami ya. Jadi Hmm. pernah di jam 1 malam itu ada kandidat yang neror saya telepon, cuman untuk nanya saya tahapnya udah sampai mana. eh Cuman untuk nanya itu aja. Ya otomatis saya nggak mau jawab ya. Waktu itu Hmm. jam 1 malam, telepon saya bunyi, lagi setengah sadar gitu ya. Dan suami saya belum Tidur. tidur. Hmm. Terus dia nanya, pas saya kebangun gitu ya. Dia nanya, tuh tadi ada yang telepon. Siapa? Kan bingung ya. Hmm. Ya udah pas saya lihat, loh ini job si apa ini kandidat gitu kan, Hmm. ngapain telepon gitu. Ternyata pas saya buka chat WhatsApp, dia udah neror saya banyak banget balon chat. eh Gimana ya Bu hasil interview saya, kok saya nggak ada kabar ya kayak gitu. Hmm. Hmm. eh ini sudah hari keberapa, katanya katanya 7 hari nunggu katanya gitu. Ini mah Hmm. namanya bukan si cepat, ini sih namanya si lambat. Wah, wah, ini udah langsung, wah, Blacklist lah. blacklist langsung. Iya, langsung blacklist. Pernah langsung di DM di Instagram pribadi juga, cuman buat nanyain Wah. loker. Pernah ditanya status pribadi saya itu apa. Wah, jadi saya risih ya. Wah, itu mah udah nggak benar sih. Ya, Kalau ya, udah ya, kayak ya, gitu langsung saya blokir dah. Itu ya, ya. pengalaman jelek sih selama saya jadi rekrutmen. Tapi sedikit lagi ya Mbak ya. Kalau Mm-mm, misalkan ngomongin pengalaman buruk ya Mbak ya. Ini kan mm-mm. tadi kan Mbak tadi sudah apa namanya, ada upaya untuk lapor kemana gitu. Enggak sih, karena Enggak percuma ya? juga mereka, kalau saya dan teman-teman berprinsip mereka jangan dikasih panggung, karena Oh. kalau mereka dikasih panggung mereka akan ngerasa wah di notice nih, wah ada Hmm. kesempatan dong berarti kalau di notice sama rekrutmen. Kalau udah Hmm. kayak gitu saya udah pertama saya ya kalau mereka udah Blokir lah mulai ya. teror, iya blokir atau saya ghosting aja sekalian. Iya, iya, ngeganggu iya. ngeganggu deh, Heeh, heeh. daripada saya jawab tapi mereka ngerasa dapat attention gitu ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong tadi ya Mbak ya, 7 hari tadi yang tadi si teror, si peneror yang Kandidat. tadi bilang, ah, Ah, Mbak, proses rekrutmen Mbak ini berapa lama sih biasanya? Disebutkan nggak sih kalau kalau, sorry maaf, biasanya disebutkan ya di materi lowongan iklan itu ya, kalau bahasa Inggrisnya only shortlisted candidate will be notified, dalam artian bagi mereka yang sesuai atau cocok dengan requirement atau kriteria dari pihak perusahaan, mereka lah yang akan dihubungi. Nah, itu kan biasanya kan ada bahasa-bahasa apa disclaimer ya, ya kan? Kadang kan ya namanya kita ya, bukannya ngejudge semua orang gitu ya. Kan kita ini kan apa, dari sisi narasinya kan literasinya kan kurang gitu ya. Jadi nggak dibaca nih yang di situ kan. Nah, tadi kan ngomongin 7 hari gitu kan ya. Berapa lama sih Mbak biasanya proses rekrutmen di tempat Mbak ini sampai dia itu tergantung diterima? tergantung kalau memang user bilang kita butuh cepet nih, ya udah berarti kandidat yang bagus, yang menurut kita bagus, sudah interview user, langsung diproses hari itu juga. Bisa Sehari jadi 2 hari? sehari, bahkan beberapa jam. Misalkan kita interview user jam 1:30, sorry, Mm, jam 1:30. mm, Kalau user bilang saya maunya yang ini dan kita butuh cepet ya, ya udah saya telepon jam 4 mm. atau jam 3, saya langsung telepon kalau dia lolos, dan saya langsung tanya kapan join date-nya, karena join date dikembalikan ke kandidat ya, dalam artian bisa nggak kalau Ah, join hari Kamis gitu kan. mm. Dari kandidat oke, ya udah saya langsung proses, tapi kadang saya selalu kasih disclaimer gitu ya, dalam artian saya selalu kasih
bocoran nih setiap kali interview. Saya selalu bilang, ditunggu ya, kita paling lama kerja itu 1 minggu untuk hasilnya. Kalau lebih dari 1 minggu berarti kita nggak bisa melanjutkan prosesnya. Oh, Saya selalu seharusnya kasih proses. seharusnya dia udah tahu ya. Iya, dan saya selalu bilang kalau dia bagus, dia oke, dan user tiba-tiba chat personal saya, ini saya maunya yang ini gitu ya, nggak mau yang Hmm. lain. Hmm. Langsung saya bilang ke kandidat ya, ditunggu aja ya 2 hari paling lama. Kalau dalam 2 hari saya langsung telepon, hubungin via WA atau apapun, berarti masnya lolos. Saya selalu bilang gitu. Ya berarti nggak harus nunggu 7 hari kan? Betul nggak sih? Iya, nggak harus tunggu. Iya, Ya kalau dia makanya sehari bagus, dua saya hari, udah. sehari 2 hari itu harus bisa banget ya, selama dia sudah Iya. cocok kan? Atau kalau saya lagi baik, dalam artian lagi nggak mau bikin dia nunggu lama-lama, Hah? semua kandidat saya sama ratakan 2 hari aja cukup. Ada nggak sih Mbak? Apalagi Ada nggak sih Mbak kalau ah, misalkan si kandidat ini apa namanya one man notice-nya itu lama gitu ya? Sedangkan Mbak butuh ada. cepat gitu. Sedangkan Mbak butuh cepat, itu bakal Oh, misalkan nih Mbak butuh besok nih atau berapa hari selanjutnya dia harus terima, oh, oh, dia oh. harus bergabung itu tanggal sekian. Sedangkan dia baru bisa bergabung itu 1 bulan kemudian lah, Wak, karena di perusahaannya itu one man notice gitu kan, kecuali memang dia saat ini tidak bekerja gitu kan ya. Anytime bisa join. Nah, bagi mereka yang ini nih gimana Mbak? Padahal kita sudah ngebet banget nih orang ini. Tapi dia one Ah, man notice kelamaan, bakal gugur atau ya. kita harus cari yang lain? Balik lagi ke user sih, kalau kayak gitu ada kok user yang mau nungguin walaupun Oh, jadi dia user ini ngerasa oh bisa kok kerjaan dia di backup dulu sama timnya. oh Tapi ada gitu. juga user ngerasa ngerasa user itu kayak enggak gue maunya cepet, ada juga yang kayak Ah, gitu. Jadi ya berarti dia ya balik otomatis lagi, gugur ya? kalau udah kayak gitu tergantung user ya. Kalau usernya Hmm. bilang ngerasa kerjanya masih bisa dihandle tim lain, Hmm. ya udah kita tetap nungguin Hmm. walaupun dia pernah ada kandidat ini bisa join 2 bulan berikutnya. Ya kita Oke, oke, nungguin oke. gitu. Karena user maunya dia, user nggak mau orang lain. Jadi lebih baik user nungguin dia gitu. Ada yang kayak gitu, jadi user ngerasa ya udah nanti kerjaan dia bisa dihandle ini dulu kok gitu. Tapi ada Oke. user yang maunya nggak mau kita maunya cepat, udah skip aja gitu, dibalikin ke user. Oke, Mbak, terjawab sudah lah penasaran-penasaran. Mungkin belum Oke. terwakili oleh sekian banyak pertanyaan dari job seeker sih, pertanyaan-pertanyaan saya nih. Saya yakin sih pasti ada banyak pertanyaan-pertanyaan kritis sih biasanya Ya, suka ditanyain gitu ya. Mungkin di lain waktu dan di lain kesempatan, insya Allah kita bersua lagi lah. Mungkin kita bisa ketemu secara offline gitu ya, kalau nggak pandemi lah boleh. terutama gitu ya Mbak ya. Benar. Terima kasih banyak atas waktunya ya Mbak ya. Insya Allah seperti saya tadi Oke. bilang, kalau ada waktu kita bisa bersilaturahmi gitu ya.